Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Banu Mustofa dengan NIM 4152301011. Pada kesempatan kali ini, saya akan merepresentasikan website e-commerce untuk UMKM di sekitar Mercu Buana untuk UAS Generatif AI soal nomor 2. Nah, di sini kita lihat dulu requirement-nya nih. Yang pertama itu kita membuat desain yang menarik. Oke. Yang kedua ada transaksi jual beli. Jadi di dalam website itu ada proses transaksi jual belinya lah. Yang ketiga ini ada penambahan dan pengurangan stok makanan minuman. Jadi bisa berkurang stok makanan dan minumannya ketika di websitenya nanti. Ini bakal berhubungan dengan dashboard admin nanti di website saya. Yang ketiga ini ada rekap keuntungan penjualan. Yang keempat ada pemisahan produk, misalkan per kategori makanan dan minuman. Yang keenam ada pembayaran melalui kris. Kalau nggak bisa melalui dompet digital pribadi ya. Yang ketujuh tinggal didemokan. Oke, mari kita langsung saja mulai demonya. Nah, untuk sekedar informasi, saya membuat website ini menggunakan framework Laravel ya, dengan bahasa pemrograman PHP. Oke, mari kita masuk ke dashboard utamanya. Di sini ada dashboard utamanya, yaitu kita membuat website UMKM Kantin Julianti. Nah, Kantin Julianti ini lokasinya ada di depan Tower Mercu Buana ya. Di sini kita lihat dashboard utamanya. Di sini ada button keranjang dan juga ini ada per kategori nih. Sudah ada per kategori, ada makanan dan juga ada minuman. Nah, sini sudah kita pisah ya. Nah, kita langsung saja kita coba nih proses transaksinya apakah bekerja atau enggak. Di sini kita coba tambah nih. Kita coba tambah, misalkan catatannya sambelnya banyakin, kita pesan 2. Oke, ini kita udah masuk di keranjangnya nih. Nah, kita pesan yang lain lagi nih. Coba kita pilih nasi, kita beli nasinya 2. Nah, terus kita coba pilih minum nih, kita beli es teh manis 2. Nah, setelah itu kita check out. Kita coba check out. Nah, di sini ada opsi nih. Yang pertama kita bisa dine in atau makan di tempat, atau kita bisa milih dibungkus. Nah, kita coba makan di tempat ya. Ini makan di tempat, kita isi meja nomor 2. Nah, di sini ada 2 pilihan nih. Ada bisa bayar di kasir secara cash ataupun bayar di kris. Nah, kita coba langsung buat pesanannya nih. Kita lewat kris nih. Oke, sebentar. Kita coba ulang. Ini ada ayam bakar 2. Mohon maaf tadi ada sedikit error. Kita coba lagi. Kita check out. Kita bayar di kris. Nah, di sini udah muncul nih krisnya. Tadi ada error sedikit, nggak tahu kenapa itu errornya. Tiba-tiba nggak bisa ya. Di sini ada kris dana ya. Ini kris dana dari dompet digital pribadi milik saya. Ini kalau misalkan pakai dana ini, dia cuma bisa di-scan sesama dana ya. Jadi untuk kris nggak bisa. Kenapa saya tidak menggunakan kris? Karena kris itu butuh proses registrasi. Seperti ada nanti ditanya-tanya nih di website krisnya itu usahanya apa. Jadi nggak bisa pakai kris. Nah, kalau misalnya sudah bayar nih, tinggal klik saya sudah transfer. Nah, maka pesanan sudah terkonfirmasi. Nah, pesanan sudah terkonfirmasi ini kita lihatnya di mana? Nanti kita lihatnya di dashboard admin. Nah, ini saya udah coba ya. Saya udah juga rekaman lebih dari sekali, makanya di sini udah ada nih. Makanya kita logout dulu deh. Kita logout dulu. Ini saya pakai kamera HP ya, karena kamera laptop saya entah kenapa tiba-tiba semua rekaman error. Nah, kita coba nih isi emailnya. Nah, email di sini nih, email yang sudah didaftarkan oleh sang programmer atau admin. Jadi kita mendaftarkan kasir ini lewat database. Jadi email biasa ini nggak bisa. Jadi orang itu nggak bisa regis, cuma bisa didaftarkan saja. Nah, kita cek database-nya nih. Di sini udah ada database-nya. Nah, di database ini ada users.
Nah, users ini itu adalah yang bakal login ke dashboard admin. Di sini ada admin kantin. Ini ada emailnya, terus juga ada passwordnya. Kenapa passwordnya berbentuk hash seperti ini? Karena saya menggunakan Bykrypt. Nah, jadi Bykrypt ini dia itu passwordnya tuh harus hash. Jadi kalau misalkan nih, saya sudah coba kasir 2. Kasir 2 ini passwordnya kasir 123. Dia ini nggak bisa. Kenapa? Karena dia ini harus di Bykrypt dulu. Jadi passwordnya nanti berbentuk hash, nanti di Bykrypt dia jadi tulisan biasa. Misalkan ini ada $2y apa segala macam. Nah, kita coba nih. Ini kan emailnya nih. Emailnya udah didaftarin ini. admin@kantinjulianti.tes. Coba kita salin. Nah, kita coba nih. Sebenarnya kalau misalkan password itu di Bykrypt itu bacanya tuh password 123. Nah, kita ingat saya. Nah, masuk kan. Nah, di sini selain ada user juga di database juga ada produk. Di sini bisa tambah produk lewat database ya, walaupun nggak perlu sebenarnya. Karena di website dashboard adminnya sendiri sudah ada fungsi tersebut. Juga nih ada transaction item. Semua transaksi yang ada di website ini bakal tersimpan di database ini seperti itu. Nah, kita coba nih, kita lihat halaman customer lagi. Karena kan tadi ini saya udah coba ya, jadi omsetnya tuh kelihatan langsung banyak gitu, jadi nggak kelihatan nambahnya. Nah, kita coba lagi nih, omsetnya udah 138.000. Misalkan kita mau pesan soto ayam satu aja sama nasi, kita tambah nasi sama es teh manis. Nah, di sini kan 138.000 ya. Nanti ketika kita sudah bayar nih, kita bayar aja. Bayar di kris makan di tempat, langsung bayar di kasir aja langsung. Nah, di sini sudah masuk ya, transaksi sudah masuk. Jadi invoice bla 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 ini masuk ke ID transaksi. Nah, ini total omset hari ini 138.000. Coba kita refresh. Nah, sudah bertambah dari sini yang 25.000 bertambah jadi 163.000. Nah, selain ada omset itu maksudnya total pemasukan ya, istilahnya pemasukan kotornya lah. Nah, laba itu adalah keuntungan bersih. Jadi keuntungan bersih dari total omsetnya itu ada 72.500 dengan jumlah transaksi yang dilakukan itu ada 6. Nah, di sini ada selain dashboard yang menampilkan, di sini juga ada produk terlaris nih. Kita bisa ngeliat nih produk terlaris yang udah dibeli sama orang-orang. Sini juga ada, biasanya kalau misalkan ada stoknya yang udah menipis nih, dia bakal diingetin di sini. Kita coba di sini ke menu selanjutnya nih, kasir pos. Nah, maksudnya kasir pos ini apa? Jadi selain melakukan pemesanan lewat website kan, tentunya di kasirnya ini juga harus ada orang yang layani nih. Ketika orang mau pesan di kasir langsung, nah si kasirnya itu bakal melakukan pemesanan lewat sini. Misalkan di sini ada yang pesan ayam geprek, tambah nasi sama es jeruk. Kita prosesnya 29.000. Nah, langsung. Ini juga bisa cetak struk nih. Nah, seperti itu. Nah, untuk cetak struk ini jujur belum didesain ya, makanya masih bentuknya seadanya. Kita balik. Nah, dari sini juga nih bakal masuk ke sini itu. Dari 163.000, labanya berapa dan menjadi labanya 86.000 dengan jumlah transaksinya 7 nih, nambah 1 kan. Nah, selanjutnya di sini juga ada yang memenuhi poin selanjutnya, yaitu delete dan juga menambah stok. Delete produk, bisa juga menambah produk, juga bisa menambah stoknya. Misalkan di sini saya mau, tadi kan ada fungsi nih di dashboard ya, kalau misalnya stoknya sedikit tuh bakal ada peringatannya. Nah, kita coba nih dari sini aja deh, dari edit tambahkan. Misalkan stoknya tadi berkurang nih, misalnya stoknya jadi, kita coba dulu deh, misalkan stoknya 18 nih. Kalau bisa kita pesan, apakah stoknya bakal berkurang? Coba kita pesan lagi. Kita pesannya bakal 1, coba.
Nah, kita refresh. Tadi kan 18 ya. Apakah bakal kurang? Deng, stoknya berkurang 1 sesuai dengan transaksi tadi. Nah, tadi kita bakal coba fungsi yang ada di dashboard. Misalkan jumlahnya 4 ya. Cerita stoknya udah menipis nih ceritanya. Simpan. Coba kita balik ke dashboard. Nah, udah ada peringatan nih. Tadi kan stok yang menipis nih kurang dari 5 itu ada ayam bakar, stoknya lagi habis. Jadi kalau misalnya stoknya tinggal dikit, websitenya bakal ngingetin untuk restock kembali seperti itu. Nah, selanjutnya ini juga bisa hapus produk ya. Misalkan kita hapus nih rendang, kita hapus. Nah, produk yang dihapus dari sini ataupun stok yang dikurangi dari sini, dia bakal kesimpan di database langsung. Nah, kita coba nih, tadi kan udah hapus, kita coba tambah produk. Misalkan rendang deh, kita tambahin. Kategorinya makanan, harganya 12.000. HPP-nya kita modalnya 7.000 aja. Stok awalnya ada 25. Sini juga bisa namain gambar nih, kita tambahin gambar, kita simpan. Nah, produk rendang sudah muncul di dashboard. Nah, di sini juga kalau bisa kita refresh lagi, kita pesan lagi coba. Nah, ini sudah ada produk rendang yang baru tadi ditambahkan. Jadi karena dia ngambil ini dari database, jadi langsung terhubung gitu. Nah, kita masuk ke riwayat transaksi. Nah, riwayat transaksi ini adalah seluruh transaksi yang sudah pernah kita lakukan. Jadi semua transaksi per hari ataupun ini bisa disetting tanggal ya. Misalkan kita mau lihat transaksi tanggal 19 hari ini, today. Nah, today itu kita udah ngelakuin sebanyak transaksi ini, sebanyak ini. Juga bisa disetting statusnya yang udah yang pending, paid, dan juga bisa disetting. Atau mungkin ini yang transaksi hari ini nih. Nah, misalkan kita coba lihat yang kemarin. Oh, ternyata kemarin gak ada transaksi. Coba kita cek hari sebelumnya lagi. Nah, seperti itu. Jadi setiap transaksi per hari ini bakal ada catatannya, bakal disimpan seperti itu. Nah, di sini ada bagian rekap keuntungan nih. Tadi yang poin selanjutnya. Di sini ada total omset. Ini kita setting tanggalnya, bisa disetting tanggalnya misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 19. Total omsetnya itu ada 343.000 dengan total modalnya itu 192.000 dan keuntungan bersihnya 151.000 dengan total jumlah transaksi yang dilakukan itu sebanyak 12 seperti itu. Di sini juga ada grafiknya, ada grafik dan juga diagram lingkaran untuk ada kategori makanan sebanyak ini dan minuman di 11.000 juga ada angkanya ya. Dari makanan 115.000, dari minuman 25.000, dari yang lainnya 11.000. Ya, ada juga total labanya nih. Jadi ini kita bisa ngeliat nih produk yang paling laris apa, ini gunanya buat apa. Jadi ketika kita ingin restock nih, kita pengen restock, kita tentunya nggak merugi dong, karena ini makanan nih. Sekali lagi makanan tuh ada yang bakal basi. Jadi tentunya kita kalau misalkan restock, pasti restock barang yang paling laku aja. Jangan barang yang nggak laku kita restock terus, karena ini makanan bakal basi. Jadi kalau misalkan dari produk yang paling menguntungkan ini kita bisa lihat nih, ayam bakar ini paling diminati nih. Nah, berarti kita restock harus lebih untuk mencapai keuntungan yang lebih besar seperti itu. Misalkan kita setting lagi deh, misalkan dari tanggal 18, tanggal 19. Nah, oke, seperti itu. Total transaksinya kelihatan dan juga barang paling terrealisasi terlihat. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.